Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan saya adalah Sylvia Zahra sebagai moderator dan ada Aurel sebagai pemaparan materi dan Agni sebagai notulen. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3 akan membahas atau mempresentasikan materi dan contoh kasus mengenai tumor reproduksi. Terima kasih kepada Ibu Intan Sulitonga sebagai dosen pengampu mata kuliah ilmu kandungan dan kebidanan. Terima kasih banyak juga kepada teman-teman sudah berpartisipasi dalam Zoom kali ini. Langsung saja kepada Aurel untuk membahas materi. Baik, jadi untuk hari ini reproduksi dan nanti di akhir juga kami akan membahas beberapa kasus-kasus ya. Nanti akan satu, tapi nanti juga akan beserta dengan pembahasannya. Nah, ini ada beberapa kelompok kami. Nah, untuk selanjutnya, sebelum kita mengenal apa itu nantinya penyakit-penyakit tumor, tentunya kita juga harus mengetahui terlebih dahulu nih, apa itu tumor. Nah, untuk tumor sendiri itu adalah benjolan yang abnormal yang muncul akibat adanya pertumbuhan secara berlebihan di dalam tubuh. Benjolan ini dapat tumbuh pada bagian tubuh manapun, seperti pada jaringan kulit ataupun organ dalam tubuh. Nah, untuk si tumor ini sendiri ya, teman-teman dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu ada tumor yang ganas dan juga ada yang tumor yang jinak. Nah, meskipun si tumor-tumor yang jinak dapat dibedakan, misalnya mempunyai tumor jinak itu juga tetap harus diperiksakan dan tetap harus adanya pemeriksaan agar kita juga mengetahui nih bahwa apakah tumor ini jinak ataupun ganas, apakah memang tumor ini perlu dilanjuti atau tidaknya. Nah, yang selanjutnya ini merupakan beberapa jenis-jenis tumor reproduksi. Yang pertama itu di reproduksi wanita. Yang pertama itu ada kanker ovarium. Kanker ovarium merupakan suatu kanker atau suatu tumor yang hidup atau yang bermunculan di dalam ovarium. Nah, kebayangkan teman-teman ya, di dalam ovarium yang fungsinya untuk mengeluarkan sel telur, ini terdapat benjolan yang abnormal yang memang bisa jadi itu jinak ataupun ganas ya. Tentunya kalau udah kanker kan itu tumor ganas ya teman-teman, dan pastinya jika terdapat tumor ganas di dalam ovarium tentunya itu juga akan menghambat beberapa proses-proses yang ada di dalamnya, seperti proses tumbuhnya, proses yang ada di ovarium ya. Dan ini juga bisa menyebabkan infertil ya, karena benar tidak menyebabkan infertil karena ovarium si produksinya saja terkena kanker ya. Yang selanjutnya ini adalah kanker serviks. Kanker serviks itu adalah kanker leher rahim. Jadi ini juga terdapat benjolan yang abnormal tentunya di leher rahim. Yang selanjutnya kanker rahim yang kita tahu bahwa rahim itu tempat kantong yang dimana si janin itu bernidasi atau berimplantasi. Nah, jika terdapat kanker rahim, tentunya juga ini akan menghambat proses atau terjadinya pembuahan. Selanjutnya ini ada kanker vagina. Kanker vagina juga masih terlalu banyak ya di kita. Juga ada kanker vulva dan juga kanker payudara ya. Untuk selanjutnya ini ada yang di pria. Nah, tidak hanya yang kita perhatikan itu tidak hanya wanita, tapi seorang harus perhatikan apalagi di dalam reproduksinya ya. Karena jika seorang dikatakan infertil juga tidak hanya satu orang, kan tidak hanya yang disalahkan itu wanitanya, tapi lelakinya juga harus dicek ya apakah memang ada kegagalan ataupun penyakitnya itu ada di mana nih. Nah, atau masalahnya di mana. Nah, yang pertama itu untuk tumor ada kanker prostat. Adanya tumor di dalam prostat. Nah, prostat yang kita tahu itu adalah prostat itu adalah organ yang memproduksi hormon yang memang sangat dibutuhkan pada saat bereproduksi. Jika terjadi kanker prostat itu juga akan berbahaya. Selanjutnya ini ada kanker testis. Kanker testis sendiri, testis kan untuk fungsinya untuk mengeluarkan sel sperma, di mana kalau misalnya terjadi kanker testis ini juga akan berdampak kepada proses fertilisasi. Terakhir itu ada kanker penis. Yang selanjutnya ini faktor risiko. Yang pertama itu jenis kelamin ya, tentunya perempuan dan juga laki itu berbeda. Nah, biasanya untuk si tumor ini
untuk di jenis kelamin itu yang paling banyak itu di wanita. Kenapa? Karena memang wanita itu organ yang sangat membutuhkan, bahkan hormon-hormonnya itu sangat beragam dan beberapa hormon itu bisa menyebabkan. Nah, ini juga ada di yang kelima nih, faktor hormonal. Nah, itu juga bisa menjadi faktor kenapa wanita lebih banyak mengalami si tumor ini, tapi tidak sedikit kemungkinan lelaki juga bisa ya terdampak. Yang selanjutnya ini riwayat keluarga, tentunya ya untuk riwayat keluarga, apakah kita juga harus lihat nih keluarganya, apakah ada yang memang terdampak tumor ataupun tidak ya. Jadi nanti kita bisa menganamnesa nih ya untuk para pelaksana yang lebih lanjut. Selanjutnya ini ada faktor usia, ada juga usia pada saat kehamilan pertama, terpapar radiasi, dan yang selanjutnya pemakaian kontrasepsi hormonal. Ya, jika terlalu banyak ataupun misalnya kita salah dalam penggunaan kontrasepsi, tentunya ini juga akan berdampak dan ada faktor risikonya terjadinya si tumor ini. Selanjutnya ada intake alkohol dan juga lifestyle yang paling banyak ya teman-teman, gaya hidup, apalagi untuk di zaman-zaman sekarang yang gaya hidupnya memang sangat-sangat berbeda dengan zaman dulu ya. Jadi pastinya itu juga menjadi sebagai faktor risiko terjadinya tumor. Nah, yang selanjutnya ini ada gejala tumor. Gejala tumor yang umum itu memang yang pertama seringkali merasa tidak sehat, lelah yang ekstrim, nafsu makan kurang, menggigil, dan berat badan turun tanpa jelas bertengger pada malam hari. Untuk kanker-kanker di dalam reproduksi itu juga ada beberapa ciri atau gejalanya ya, seperti terdapatnya darah yang keluar secara tiba-tiba ataupun terdapat benjolan yang abnormal, apalagi kalau misalnya terdapat kanker atau tumor di luar ya, di dalam pulpa ataupun misalnya di dalam masih di keluar gitu ya guys ya teman-temannya, ataupun misalnya di dalam serviks di dalam mulut rahim juga masih bisa terlihat ya, bisa kita inspeksi. Selanjutnya ini diagnosis bisa dilakukan CT scan atau MRI dan juga pengambilan sampel jaringan tumor. Nah, untuk pengambilan jaringan tumor ini biopsi ya, biopsi. Yang selanjutnya ada tes darah, ada rongsen. Rongsen dada biasanya tidak dilakukan dalam reproduksi ataupun misalnya di bagian bawah, tapi biasanya untuk rongsen dada itu reproduksinya di bagian payudara ya teman-teman. Kalau misalnya memang ada yang berbeda dalam payudara, itu pun memang berbeda ya di rongsennya, mungkin memang di daerah payudara saja. Yang selanjutnya tes fungsi hati, karena ya untuk si tumor sendiri itu lebih menyerang ke dalam hati, karena hati kan tempatnya untuk beberapa peruruhan sel-sel toksik ya. Jadi di hati juga pastinya ada kegagalan. Selanjutnya ini cara pengobatan. Yang pertama itu imunoterapi, yang kita tahu bahwa misalnya si sel tumor ini menyerang sel-sel kekebalan tubuh, sehingga di sini pengobatannya itu dengan imunoterapi, memperkuat kekebalan tubuh. Selanjutnya ada suntik untuk membuang racun, dan yang kita tahu yang lebih familiarnya yaitu kemoterapi. Ya, kemoterapi itu juga yang paling familiar, yang bisa menyebabkan berkurangnya rambut ya. Nah, yang selanjutnya ini cara menghindarinya. Ini cara menghindarinya ada beberapa, ada 11 ya. Untuk yang pertama itu bisa lakukan makan yang teratur. Nah, kita juga harus memperhatikan makan kita. Yang selanjutnya ada konsumsi makanan yang berserat tinggi ya. Apalagi untuk sekarang kan teman-teman banyak sekali yang memang tidak menyukai nih makanan-makanan yang memang kaya akan serat, kayak buah-buahan, lebih sukanya itu yang lain ya. Apalagi untuk di zaman sekarang ya, itu berhubungan kayak yang tadi, lifestyle. Yang selanjutnya itu dari makanan yang tinggi lemak seperti daging, itu juga pastinya menjadi salah satu faktor risiko, sehingga kita juga harus menghindarinya. Yang selanjutnya itu hindari makanan yang mengandung zat karsinogen seperti pengawet. Jadi kita juga harus memperhatikan dalam makanan yang kita makan. Yang selanjutnya itu lakukan olahraga secara teratur, kurangi alkohol, batasi paparan racun, dan juga gunakan kondom untuk menurunkan risiko infeksi menular seksual. Membatasi konsumsi minuman keras, menjalani pemeriksaan secara rutin. Sudah 2 minggu, pendarahan dimulai dari sehabis hubungan seksual 1 per hari.
rasa tidak nyaman di perut bagian bawah saat dilakukan pemeriksaan spekulum di serviks, benjolan rapuh, mudah berdarah. Dan yang pertama itu ditanyakan bagaimana sih anamnesisnya. Anamnesis kita cari dulu nih, ya. Kita cari dulu yang pertama itu apakah haidnya lancar atau tidak ya. Usia 45 tahun, sudah ada darah keluar per vaginam, sudah 2 minggu. Pendarahan itu dimulainya sehabis hubungan seksual 1 duk per hari dan adanya rasa tidak nyaman. Kita juga harus mengkaji ya yang selanjutnya itu kita harus pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik yang pertama itu kita harus cek tanda-tanda vital seperti suhu, nadi, respirasi dan juga tekanan darah. Ya, itu juga harus diperhatikan dan juga harus diperiksa. Yang selanjutnya juga kita harus menginfeksi bagian luar vaginam dan juga bagian dalam infeksi. Lalu setelah infeksi kita palpasi nih, apakah ada benjolan atau tidak, apakah memang ada hal yang abnormal atau tidak. Nah, itu untuk pemeriksaan fisiknya. Untuk pemeriksaan fisik dipalpasi, diinfeksi yang seperti biasanya teman-teman kita sebagai dan yang selanjutnya ada pemeriksaan ginekologis nih. Bisa kalian lihat, untuk pemeriksaan ginekologis itu pemeriksaan spekulum dilihat ya secara lebih detail menggunakan alat, dimasukkan alatnya ke dalam vaginam kita dan nanti di spekulum dilihat ada atau tidaknya benjolan-benjolan tersebut ya, atau benjolan-benjolan sel tumor itu. Nah, yang selanjutnya pemeriksaan tangan, kita masukkan tangan ke dalam si vaginam kita untuk memeriksa dan diputar ya teman-teman, apakah memang ada yang aneh atau tidak ya untuk di vaginamnya. Yang kita tahu bahwa tadi adanya darah ya setelah berhubungan seksual, tentunya itu ada hal yang abnormal ya. Yang selanjutnya itu pemeriksaan khusus nodul di serviks. Yang selanjutnya tadi dikatakan juga apa sih pemeriksaan penunjangnya. Yang pertama itu USG transvagina. Kita harus melakukan USG. Setelah dilakukan USG nih, yang ternyata ada nih untuk si sel tumornya. Nah, jika terdapat si sel tumor tersendiri, itu kita harus melakukan biopsi serviks. Biopsi serviks itu tujuannya untuk apa? Untuk membedakan mana sih yang namanya sel tumor ganas dan sel tumor jinak. Ya, sesudah itu nanti kita juga harus melakukan tes darah. Nah, untuk penata laksanaannya, jika memang sudah didapati nih bahwa memang si pasien ini terdapat tumor di dalam vaginamnya, tentunya kita adanya pengobatan sesuai dengan diagnosis akhir dan juga edukasi pasien. Mungkin cukup sekian untuk materinya. Boleh untuk dilanjut oleh moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Aurelia telah memaparkan materi. Selanjutnya kepada Notulen Agni untuk menyampaikan kesimpulannya. Baik, untuk kesimpulannya akan disampaikan oleh teman saya, Bulan. Baik, teman-teman, maaf. Baik, di sini sistem reproduksi wanita. Baik, yang saya simpulkan dari materi ini, kanker pada sistem reproduksi wanita dan faktor gaya hidup terkait hal ini juga menilai bukti yang tersedia mengenai faktor pekerjaan dengan kanker ini. Kanker serviks, endometrium, dan ovarium relatif umum terjadi dengan menyebabkan morbiditas dan mortalitas akibat kanker yang signifikan. Di seluruh kanker vulva, karsinoma sangat jarang terjadi karena beberapa faktor gaya hidup diketahui memainkan peran utama dalam etiologi. Kanker ini sangat sedikit penelitian kemungkinan terjadi dengan faktor pekerjaan. Meningkatkan sifat multifaktorial dari kanker pada sistem reproduksi wanita sangat penting untuk melakukan studi pekerjaan yang akan mengumpulkan data rinci mengenai faktor perancu individu yang potensial khususnya riwayat reproduksi dan faktor lain yang mengaruhi lingkungan norma tubuh bersama dengan informasi pada status sosial ekonomi dan faktor gaya hidup.
termasuk aktivitas fisik dari berbagai sumber. Studi tentang mekanisme karsinogenesis pada organ reproduksi wanita juga diperlukan untuk menjelaskan kemungkinan peran paparan bahan kimia dalam perkembangan kanker ini. Sekian yang dapat saya simpulkan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Agni sudah memaparkan kesimpulannya. Baik, presentasi kali ini sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.